Mahasiswa kopi, minat monggo capi. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 sosiologi. Di sini saya akan mewawancara kesiswaan yaitu Bapak Octavian Abbas. Ya, saya izin mulai ya Pak. Untuk wawancara pertama, saya izin bertanya menurut Bapak bagaimana pendapat mengenai efektivitas program kita yaitu yang School Safety Check dan Youth Care Movement ini dalam mencegah siswa membawa barang terlarang serta menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Oke, pertama program ini keren banget sih ya. Saya apresiasi juga sama ini yang udah bikin program ini. Yang pertama School Safety Check itu sudah bagus banget ya, karena dampaknya untuk siswa yang tidak membawa barang terlarang sesuai dengan sekolah ya, seperti vape, rokok, narkoba dan lain sebagainya tuh supaya nggak ada di sekolah ini. Di sekolah ini kita harus bersih dari kenakalan remaja, khususnya yang laki-laki seperti vape atau rokok di kamar mandi. Dan untuk program yang kedua yaitu Youth Care Movement, ini adalah gerakan siswa yang untuk mengedukasi, ya, mengingatkan dan membangun lingkungan positif di sekolah ya. Ini sudah bagus ya, bagus banget. Nanti mungkin saran saya ada kelas itu ada 2 atau 3 yang menjadi role model, yang menjadi contoh, yang suka mengedukasi temennya, ngajak temennya membuat kebaikan, ngajak temennya untuk ketika azan di masjid, ngajak temennya untuk segala sesuatu yang baik lah. Itu bagus banget sih dari program yang kalian buat ini. Bagaimana pihak kesiswaan memastikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan tas dilakukan dengan cara yang sopan serta tidak menimbulkan rasa tidak nyaman bagi siswa? Oke, yang pertama dari kalau ada program ini ya, nanti kesiswaan bekerja sama sama wali kelas dan stakeholder yang ada, yaitu pengurus kelasnya masing-masing. Jadi yang periksa bukan hanya dari kesiswaan, tapi dari siswa sendiri untuk adil. Contoh hal seperti mungkin ya, kalau saya sebagai laki-laki tuh nggak tahu barang bawaan perempuan, seperti yang saya kira yang tahunya nih lipstick aja, ternyata itu ada lip balm, ternyata hanya saya kira itu make up, ternyata itu pelembab yang harusnya ya diperbolehkan. Kan beda skincare sama yang buat make up. Jadi program ini buat efektif, School Safety Check ini yang efektif ya melibatkan siswa juga. Jadi tahu mana yang betul atau tidak. Jika pertanyaan berikutnya, apakah sebelumnya sekolah pernah melaksanakan program seperti ini, dan jika pernah, bagaimana hasilnya dan apa evaluasinya? Ya, selama ini sudah berjalan dari suatu sekolah. Jadi setiap bulan sekali atau 2 bulan sekali nanti random ada kelas berapa aja yang dicek kelasnya. Nah, selama ini sih efektif, ada yang ditemukan barang-barang yang barang bawaan yang terlarang,
Contoh seperti penggaris besi itu juga dilarang di sekolah. Diperbolehkan adalah penggaris yang plastik. Dan selama ini efektif dan evaluasi ya seperti yang tadi saya bilang. Kalau saya sebagai ibu laki-laki itu sulit membedakan antara lip balm atau lipstick dan lain sebagainya. Oke. Baik Pak, untuk mengajukan soalnya, menurut Bapak, kendala apa saja yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program ini Pak? Oke, untuk kendala ya, alhamdulillah kalau program ini berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan sekolah juga, saya rasa sih tidak ada kendala. Cuman di setiap program pasti ada kendala. Ya, mungkin kalau dari sini kalau dilihat sih kendalanya sih ya cek ini mungkin kalau kita kerjasama dengan siswa mungkin bocor dengan siswa sendiri ya. Mungkin kita lihat orang-orang yang terpercaya yang sama sekali tidak membocorkan kegiatan program ini, school safety check ya. Tapi kalau ini berjalan dengan lancar, dengan benar, insya Allah program ini menjadi program yang terbaik di sekolah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana prosedur atau langkah siswakan apabila ditemukan siswa yang membawa barang-barang tersebut? Oke, ya selama ini apabila ada siswa yang ditemukan bawa barang terlarang, itu yang pertama barangnya disita. Yang kedua, apabila misalkan barangnya seperti make up dan lain sebagainya itu disita dan boleh diambil bersama orang tuanya. Jadi kalau misalkan yang dibawa adalah rokok, vape dan lain sebagainya itu tidak dikembalikan, ya disita dan nanti barang itu dimusnahkan di sekolah. Untuk misalkan seperti barang rokok elektronik, vape itu boleh diambil oleh orang tuanya sendiri. Dan selanjutnya kalau barang yang terlarang seperti itu nanti ada di proses kesiswaan, nanti pemanggilan sama wali kelas dan BK, selanjutnya akan ada poin di kesiswaan. Untuk berulang lagi gitu ya, misalkan kedapatan berulang kali kedapatan nanti itu sampai ke kepala sekolah. Kami dapat bertanya, menurut Bapak, seberapa besar peran siswa dalam saling mengingatkan teman sebaya menjauhi pergaulan negatif di lingkungan sekolah Pak? Oke, ini sebenarnya besar banget ya, karena biasanya remaja itu walaupun dia wajib dia mendengarkan orang tua, wajib mendengarkan gurunya, tapi dia lebih nasihat itu lebih dapat dari teman sebayanya. Makanya program Youth Care Movement ini bagus ya, karena saling mengingatkan ke teman sebaya. Makanya ya kita tahu kalau remaja itu omongan temennya itu lebih dia dengerin. Ya apalagi lu jangan begini, kadang temen itu lebih masuk. Jadi program ini bagus banget. Terima kasih Pak untuk waktunya sudah mau untuk kami wawancarai. Mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Kalau kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, program ini bagus. Bagusnya Pak. Saya itu yang milih. Bagus. You're with me, I'll make you believe that I've got the key. Oh, so get in the car.